Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ya, kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk beribadah. Dan kita juga bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali untuk berkumpul bersama dengan saudara seiman kita. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Pada jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat kita sedang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Ibadah ini dilandaskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Nas pembuka pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 8. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 8 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu
yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita akan menyanyikan lagu pengakuan dosa dari KPPK nomor 193. Tuhan, kini ku datang. Dengan hati yang datang di hadapan Tuhan, kita nyanyikan sama-sama. Hatiku senang, ku dengar suaramu, darah ku berikan padamu. Katakan sama-sama, kini ku datang. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari saya beri waktu kepada jemaat sekalian untuk kita datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Ya Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat datang di hadapan-Mu. Ya Bapa, tapi kami sadar dalam setiap kehidupan kami, tak pernah henti-hentinya kami berbuat dosa ya Bapa. Mungkin tanpa kami sadari, tutur kata kami, perbuatan kami telah melukai hati sesama kami ya Bapa.
sehingga Tuhan berduka atas dosa yang telah kami perbuat. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih karena karya anak-Mu yang tunggal telah mati bagi kami, tersalib bagi kami ya Bapa. Seharusnya lah kami yang paling layak untuk disalibkan. Kami lah yang paling layak untuk terpisah dengan Engkau. Tapi Engkau rela mengorbankan anak-Mu mati bagi kami, menggantikan kami, sehingga kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi milik-Mu dan Engkau menjadi milik kami ya Bapa selama-lamanya. Terima kasih karena karya anak-Mu yang tunggal yang telah mati bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami dong untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kita akan membacakannya bersama-sama ya. 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat memberikan salam damai satu pada yang lain. Bagi sambil tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 324, Dekat Padanya. Dan setelah ini vokal grup Vimas akan membawakan lagu untuk Tuhan dan untuk kita semua. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Vimas. Saya persilakan.
Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami menaikkan segala puji dan syukur kami ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena pada minggu ini kami mendapat kesempatan kembali untuk bisa bersama-sama hadir di rumah Tuhan beribadah kepada Engkau. Bapa, kami sudah meninggikan nama-Mu melalui setiap pujian kami. Dan sekarang tibalah waktunya untuk kami mau mendengar apa yang mau Tuhan katakan melalui pemberitaan firman. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-34. Ulangan pasal yang ke-34 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Silakan untuk membuka dan kita akan mendengarkan apa yang dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-34 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan dalam Alkitab jilid 1, masih terjemahan yang lama ya. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya.
pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita minggu ini sudah masuk minggu keempat, minggu terakhir di bulan Mei. Cepat ya. Sebentar lagi sudah masuk di bulan yang ke-6, minggu depan bulan yang ke-6. Dan pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang kepemimpinan Musa yang diakui lawan dan kawan. Mudah nggak Bapak Ibu? Ketika seorang itu menjadi seorang pemimpin, pasti nggak ada yang namanya seorang pemimpin semuanya jadi kawan. Nggak, pasti ada juga lawan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang diakui oleh lawan dan lawan itu bukan perkara yang mudah. Nah sekarang ketika kita bicara tentang kekuasaan yang dipegang oleh seorang pemimpin, itu tidak ada yang namanya kekuasaan yang langgar. Dijabat oleh seorang pemimpin yang ada di dunia ini, nggak ada. Sekali waktu jabatan itu akan berakhir dan akan beralih kepada orang lain yang akan melanjutkan kepemimpinannya. Meskipun pemimpin ini dirinya begitu hebat dan luar biasa saat dia menjalankan kepemimpinannya di atas muka bumi. Di Alkitab banyak kita baca, ya, tokoh-tokoh pemimpin besar dunia. Salah satunya misalnya untuk orang-orang di luar Israel, kita kenal ada yang namanya Raja Nebukadnezar. Hebat nggak raja ini? Hebat sekali. Ya, kekuasaannya begitu luar biasa, terkenal. Bukan hanya dicatat di dalam Alkitab, ketika kita belajar sejarah dunia ini, nama Nebukadnezar itu dicatat. Hebat. Tapi sekarang di mana dia? Udah nggak menjadi raja lagi, betul? Berakhir. Kemudian di kalangan orang Israel kita kenal ada raja besarnya yang bernama Raja Salomo. Hebat nggak Salomo? Hebat sekali. Dia seorang raja yang penuh dengan hikmat Tuhan. Tetapi jabatan dia sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin berakhir. Kita di kalangan orang-orang Tionghoa ada seorang pemimpin hebat, namanya Mao Zedong. Tahu Mao Zedong? Hebat nggak Mao Zedong itu? Hebat sekali. Sampai nanti kalau yang pernah pergi ke lapangan Tiananmen ya katanya ya, saya belum pernah ke sana. Ada gambar Mao Zedong ya di sana ya. Iya. Ada gambarnya. Hebat kekuasaannya. Tapi berakhir nggak? Berakhir. Hanya dalam waktu beberapa puluh tahun berakhir. Kita yang di Indonesia dulu ada seorang presiden yang menjabatnya 30 tahun lebih, namanya Soeharto. Hebatnya ya. Tapi berakhir nggak masa jabatannya? Berakhir. Jadi seorang raja sehebat apapun, seorang pemimpin sehebat apapun kemampuan dia, suatu saat akan berakhir. Itu yang harus kita ingat. Kalau misalnya sekarang ini kita punya jabatan nih, jadi seorang pemimpin, enggak selamanya kita duduk sebagai seorang pemimpin. Akan beralih, berakhir kepemimpinan itu. Nah yang menjadi pertanyaan bagi kita, ketika kita menjalankan kepemimpinan itu, apakah kepemimpinan kita diakui oleh lawan dan kawan pada saat kita memimpin? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah hal yang sama juga dialami oleh seorang nabi besar yang bernama Nabi Musa. Jadi dari pembacaan kitab Ulangan pasal 34 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, ini adalah ayat-ayat terakhir dari kitab Ulangan. Jadi kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama itu dikenal sebagai 5 kitab Taurat disebutnya, ya, yang dikatakan itu sebagai tulisan daripada Musa. Nah dari 5 kitab itu, 3 ayat yang tadi kita baca ini menjadi ayat-ayat terakhir dari 5 kitab itu, yaitu di kitab Ulangan. Musa seorang nabi besar Israel, dan bisa dikatakan dia satu-satunya pemimpin yang mampu berbicara langsung berhadapan muka dengan Tuhan. Yang lain gak ada. Hanya Musa satu-satunya nabi yang bisa berbicara langsung dengan Tuhan tanpa mengalami yang namanya kematian.
Musa, seorang nabi Tuhan, telah diberikan kuasa oleh Tuhan secara luar biasa. Ada pegangan apa yang dimiliki oleh Musa waktu itu? Yang selalu dia bawa-bawa? Tongkatnya, betul. Tongkatnya bisa dikatakan tongkat sakti bagi dia. Ya, waktu dia lempar tongkat itu bisa berubah jadi ular. Hebat ya. Jadi Musa ini seorang pemimpin, seorang nabi Tuhan yang bisa melakukan tanda-tanda ajaib dengan penyertaan Tuhan di dalamnya. Tapi sehebat-hebatnya Musa, dia pada akhirnya harus mengakhiri juga kepemimpinannya. Enggak selamanya. Kepemimpinan yang dipegang oleh Musa pada akhirnya harus dia akhiri dan dilanjutkan kepada orang lain. Siapa yang melanjutkan kepemimpinan Musa? Yosua. Ya, Yosua. Jadi ada batas waktu ketika Tuhan katakan, cukup Musa, engkau sampai di sini. Engkau nggak akan menyeberang ke tanah perjanjian Kanaan itu. Kepemimpinan itu harus engkau alihkan, diteruskan oleh penerusmu, yaitu Yosua. Dan Yosua itulah yang pada akhirnya nanti akan memimpin Israel memasuki tanah perjanjian. Kepemimpinan Musa itu diakui. Diakui oleh siapa? Oleh lawan dan juga kawan. Siapa yang menjadi lawan bagi Musa? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-11 dari pembacaan kitab Ulangan pasal 34, kita lihat di ayat yang ke-11 yang dikatakan apa? Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Jadi lawannya siapa? Mesir. Mulai dari Firaun, raja Mesir, kemudian pegawai-pegawainya dan juga penduduk atau warga dari Mesir itu. Mereka jadi lawan. Tetapi kepemimpinan Musa diakui nggak oleh lawan ini? Diakui. Di Alkitab dicatat bahwa Musa itu disegani, dihormati, mulai dari Firaun sampai pegawai-pegawainya, bahkan rakyat Mesir itu sendiri. Kenapa kepemimpinan Musa itu diakui? Karena Musa telah memperlihatkan di hadapan mereka secara langsung tanda-tanda ajaib dan mujizat itu. Mulai dari ketika dia menghadap Firaun. Firaun juga kan mungkin bingung, ini siapa nih orang? Ya, datang menghadap Firaun bersama dengan abangnya Harun, lalu untuk meneguhkan bahwa dia adalah seorang nabi Tuhan yang diutus. Apa yang diperlihatkan oleh Musa? Dia pakai tongkatnya, betul ya? Dia lemparkan tongkatnya itu, berubah jadi ular. Terus dia pegang buntut ular itu, berubah lagi jadi tongkat. Firaun kaget nggak lihat itu? Kaget. Lalu dia panggil juga tukang-tukang mantra. Tukang mantra pun juga berbuat hal yang sama. Tapi ularnya si Musa ini bisa makan tuh ular-ular yang dibikin oleh tukang-tukang mantra, tukang jampingnya Mesir. Dikagumi. Kemudian ketika dia juga atas perintah Tuhan, 10 tulah itu dijatuhkan atas Mesir. Itu membuat kehebohan. Apalagi kalau kita baca dari tulah yang ke-10, itu sangat menakutkan bagi orang Mesir. Ya, sampai-sampai mereka pada malam itu juga dikatakan mereka disuruh untuk keluar dari Mesir itu. Semua orang Israel harus keluar di bawah pimpinan Musa. Diakui. Itu diakui oleh lawan daripada Musa sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinan Musa pun juga diakui juga di kalangan umat Israel selaku kawan. Kita lihat di ayat yang ke-12 yang dikatakan, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Waktu Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan, jumlahnya banyak atau sedikit?
Banyak atau dikit nih? Atau seperti kita yang hari ini kumpul seperti ini? Ya, paling hari ini kita kumpulnya 60 orang dah. Memimpin orang 5-60 orang gampang nggak nih? Misalnya ya, kita mau pergi rekreasi keluar kota atau Holy Land ke Israel. Nanti suatu saat kalau Tuhan izinkan kita mau Holy Land. Satu jemaat 60 orang, kita pergi ke Israel sana. Mudah nggak untuk memimpin 60 orang? Susah loh. Ya, susah. Apalagi ketika Musa memimpin Israel dalam jumlah yang besar, jutaan orang. Jalan yang dilewati gampang nggak nih? Kira-kira jalannya jalan tol, jalannya mulus seperti itu? Kan? Jalannya jalan seperti apa? Lewat padang gurun. Siapa di sini yang pernah lewat padang gurun? Nggak usah jauh-jauh deh ya, kalau kita pergi ke Bromo. Siapa yang pernah lewat padang pasir di Bromo? Ada? Bukan naik kuda loh. Jalan kaki, pernah nggak? Saya dulu pada waktu Bina Kader pertama ya, lokasi yang kami kunjungi itu adalah padang pasirnya Gunung Bromo. Jadi lewat kata-kata sandi, kelompok itu mengitari padang pasir itu. Waduh, babak belur juga tuh. Ya. Panas, kemudian juga haus, dalam kondisi gersang seperti itu harus melewati tapak demi tapak. Nggak mudah. Untuk ngurus diri sendiri pun udah susah. Apalagi ngurusin orang yang jumlah jutaan. Kalau yang diurus ini nurut-nurut sih masih penting ya. Kira-kira orang Israel yang diurus ini, yang dipimpin ini seperti apa? Tegar tengkuk. Ngadepin orang tegar tengkuk, satu orang tegar tengkuk itu babak belur kita ngadepinnya. Apalagi dalam jumlah besar. Sehingga nanti kalau kita baca kisah perjalanan umat Israel melewati padang gurun selama kurang lebih berapa tahun tuh ya? 40 tahun. Lama nggak nih 40 tahun ya? Lama. Siapa bilang yang lama atau siapa bilang sebentar 40 tahun? Lama. Ya. Menghadapi orang tegar tengkuk, waduh. Tetapi Musa bisa menunjukkan kepemimpinannya secara luar biasa. Menghadapi para pemberontak dari bangsanya sendiri, yang mampu melewati itu. Waktu mereka melawan, memberontak kepada Musa, dan bukan hanya dari kalangan orang luar, dari kalangan keluarga sendiri, saudara sendiri. Minggu lalu kan kita udah dengar firman Tuhan ya, bagaimana Musa itu seorang pemimpin yang menghadapi para pemberontak. Pemberontaknya siapa tuh? Saudara sendiri itu, namanya Harun dan Miriam. Kalau mau pemberontak lawan orang lain masih mending ya. Coba kalau yang memberontak saudara sendiri, gampang nggak untuk dihadapi? Nggak gampang. Tetapi sosok Musa sebagai seorang pemimpin, dia mampu untuk melewati itu. Kepemimpinannya diakui oleh kawan sendiri, orang-orang sebangsanya sendiri. Jadi kalau kita membaca kisah tentang pribadi Musa, sosok seorang pemimpin yang sangat luar biasa yang diakui kepemimpinannya. Pertanyaan bagi kita, bagaimana cara seorang pemimpin itu bisa diakui lawan dan kawan? Gimana caranya? Nah, hari ini dari pembaca nats firman Tuhan, mulai dari nats pembimbing, berita anugerah, kita melihat ada 3 hal bagaimana cara agar kita seorang pemimpin itu bisa diakui lawan dan kawan. Yang pertama, kita lihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Disebutkan ayat ini seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Seorang pemimpin yang bisa diakui
kepemimpinannya baik oleh lawan maupun kawan, dia tidak menjadi seorang pemimpin, jadi seorang hamba uang. Bahaya nggak nih kalau pemimpin itu jadi hamba uang? Bahaya. Ya. Uang itu, kecintaan akan uang bisa mengubah hati seorang pemimpin. Nggak usah jauh-jauh dah ya. Kita lihat aja misalnya di kalangan pemimpin di dalam gereja Tuhan. Oleh karena masalah uang bisa mengubah seorang pemimpin di dalam jemaat. Bisa mengubah. Mana yang akan lebih diperhatikan oleh pemimpin di kalangan umat Tuhan? Domba yang gemuk atau domba yang kurus? Ayo, yang mana yang lebih banyak diperhatikan? Apalagi kalau kurusnya sakit-sakitan lagi nih. Wah, udah ada. Nah, domba-domba yang gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk dalam arti apa? Kaya. Dengar dia, aduh sakit perut nih. Gimana dia dirawatnya? Mau diapain? Mau dikunjungi, mau didoain. Tapi kalau domba kurus, udah mau mati itu, aduh nggak bisa ini. Nggak bisa. Sibuk. Ini yang terjadi. Kadangkala soal bicara tentang uang bisa mengubah mata yang harusnya jernih jadi biru hijau. Bisa mengubah. Bagaimana mungkin seorang pemimpin akan diakui kalau dia menjadi seorang hamba uang? Dia akan bisa disetir di sana. Dia bisa pokoknya dibelok-belokin. Jadi seorang pemimpin, dia bisa diakui oleh lawan maupun kawan, dia harus menjadi pemimpin yang bukan jadi hamba uang. Tetapi dia belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Kita lihat pada diri Musa. Musa itu seorang pemimpin yang luar biasa, integritas dia. Dia nggak diubah oleh karena kemewahan dan kekayaannya. Musa itu pada awalnya, dia kan diangkat sebagai anak angkat putri Firaun ya. Betul? Enak nggak kalau diangkat jadi anak angkat putri Firaun? Ibu Lingling, kira-kira kalau Ibu Lingling diangkat jadi anak angkatnya Soeharto zaman dulu, waduh, puji Tuhan banget ya. Kalau kita diangkat oleh seorang raja, seorang pemimpin, itu nyaman, enak. Segala fasilitas kemudahan bisa kita dapatkan. Musa dia diangkat jadi anak angkat putri Firaun. Sebetulnya nyaman dia. Tapi dia lakukan. Dia tinggalkan itu. Ya, dia tinggalkan. Bahkan dia rela menderita bersama-sama dengan umat Tuhan Israel. Bahkan dia harusnya dia tinggal di dalam istana Mesir yang nyaman. Tapi dia tinggalkan, dia bersama dengan umat Tuhan mengitari padang gurun selama bukan setahun 2 tahun loh, 40 tahun. Balik lagi, nyaman nggak dia tinggal seperti itu? Nggak nyaman. Ya, segala kesulitan, belum lagi menghadapi bangsa yang tegak tengkuk model seperti orang Israel ini, babak belur dia. Tetapi dia mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dia tidak menjadi seorang pemimpin yang menjadi seorang hamba uang. Jangan sampai kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Kalau engkau sudah menjadi seorang yang memiliki jabatan, seorang pemimpin, jangan hatimu dibelokkan oleh karena masalah uang itu. Begitu banyak ya kalau kita lihat pemimpin-pemimpin bangsa kita sekarang ini ya. Sekarang udah ganti, bukan pakai jas lagi, tapi jaket orange. Kenapa? Ditangkap tuh sama KPK. Urusan apa ditangkap sama KPK? Ujung-ujungnya uang. Ya, ujung-ujungnya uang itu pasti. Dijebloskan dalam penjara. Kenapa kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki? Karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita, karena Tuhan itu menyertai
dan memelihara kehidupan hamba-hambanya. Dan Tuhan gak tinggalkan caranya sendiri. Jadi kalau kita membaca seorang pemimpin yang diakui lawan dan kawan, dia memiliki sebuah pemahaman iman akan penyertaan Tuhan. Dan ini langka zaman sekarang ini. Ya, karena apa? Karena manusia itu lebih senang kalau segala sesuatu itu melimpah dalam hidupnya. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kita lihat di dalam Ibrani pasal 13 tadi ayat yang ke-6-nya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Seorang pemimpin bisa menjadi pemimpin yang diakui oleh lawan dan kawan kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, khususnya pada saat dia memimpin. Tuhan jadi penolong bagi dia. Kalau Tuhan jadi penolong, bisa nggak lawan yang ingin mencelakakan dia? Kita baca kisah hidup Musa. Waktu dia menjalankan kepemimpinan memimpin umat Israel, banyak nggak pemberontak terhadap dia? Banyak, ya, banyak sekali. Contohnya misalnya, yang cukup terkenal itu adalah pemberontakan Datan, Abiram. Itu mereka memberontak luar biasa. Tapi yang menjadi pembela bagi Musa siapa? Tuhan. Musa nggak perlu menghukum orang-orang model seperti pemberontak. Yang hukum dia siapa? Tuhan hukum dia. Dan hukuman Tuhan itu bukan hukuman yang biasa loh ya. Dikatakan mereka para pemberontak ini pada akhirnya ditelan oleh bumi. Bumi terbelah dan mereka semua masuk ke dalam bumi yang terbelah itu dan mereka pada akhirnya mati. Mengerikan. Contohnya lagi ketika dia difitnah oleh saudaranya Harun dan Miriam, yang jadi pembela bagi Musa siapa? Tuhan tuh. Yang menghukum dua orang ini, Miriam khususnya, yang hukum dia siapa? Tuhan. Hukumnya berupa apa dong? Ibu Lini hukumannya apa dia bagi Miriam? Apa? Nggak tahu ya. Ibu Adi kemarin datang ya ibadah ya? Ibu Adi datang kan? Hukumannya apa terhadap Miriam ini yang menggosipi Musa? Dia bilang, masa seorang nabi Tuhan ngambil istri model kayak gitu? Ada loh yang dari bangsa asing, bukan orang Israel. Terus apakah hanya melalui Musa Tuhan bicara? Terus akhirnya Tuhan itu menghukum Miriam. Hukumannya apa Ibu Adi? Kusta, betul. Ya. Kena kusta dia. Selama berapa hari dia harus diasingkan? Lumayan tuh. Ya, selama beberapa hari ya. Berapa hari ini jadi? 7 hari. 7 hari, seminggu. Enak nggak kalau diasingkan? Selama 7 hari. Malu tuh betul ya. Orang tanya, Miriam kemana? Kena kusta, dia diasingkan. Kenapa bisa kena kusta? Ngomongin kakaknya sendiri. Ya, ngomongin adiknya ya. Musa itu kan adiknya paling kecil ya. Ngomongin adiknya Musa. Jadi dia dihukum oleh Tuhan dengan terkena kusta. Jadi Tuhan yang menjadi pembela bagi Musa karena Tuhan itu sebagai penolong dalam kehidupan Musa. Para lawan itu akan mengambil celah-celah untuk menghancurkan seorang yang tidak disukai. Ingat loh ya, jangan sampai kita berpikir kalau saya sudah menjabat jabatan sebagai seorang pemimpin, orang-orang pasti suka dengan saya. Belum tentu. Ya, belum tentu. Pasti ada orang-orang yang benci kita, yang gak suka dengan kita, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam ini, itu. Dan tujuannya untuk apa? Pemimpin ini ikat.
Tapi kalau dia sebagai seorang pemimpin, dia menjadikan Tuhan menjadi penolong bagi hidupnya, aman. Ya, aman. Selama dia berjalan pada rel yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan, dia aman. Tuhan jadi pembela bagi dia. Dan ini nyata. Kecuali kalau pemimpinnya hamba uang. Ya, pemimpinnya pemimpin yang melenceng dari firman Tuhan itu, udah habis dia, Tuhan izinkan dia untuk mengalami hukuman itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 di dalam berita anugerah tadi. Apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58. Dan ayat ini kiranya menjadi ayat hafalan bagi kita untuk kita tetap giat di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Seorang pemimpin bisa diakui oleh lawan dan kawan kalau dia menjalankan kepemimpinan itu sebagai seorang pelayan Tuhan. Jadi dia menganggap apa yang dia jalankan di dalam kepemimpinan itu sebuah pelayanan, pekerjaan Tuhan. Kalau dia memaknai itu adalah sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan, dia akan melakukan yang terbaik, ya. Yang terbaik. Sehingga saya kalau dengar ya, ada pemimpin-pemimpin bangsa kita, ada seringkali ungkapan yang dia katakan itu, mudah-mudahan ini ungkapan yang lahir dari kedalaman hati dia. Waktu dia jadi seorang pemimpin, dia katakan ini adalah amanah. Seringnya dengan kata itu, ya. Kalau itu adalah amanah, dia akan jalankan dengan bertanggung jawab. Tapi kalau itu hanya sekedar basa-basi doang, kesempatan bagi dia. Saya sudah jadi seorang pemimpin, saya bisa mengelabui segala sesuatu, memanipulasi segala sesuatu, yang penting saya mendapatkan keuntungan buat diri saya. Hancur kalau model seperti itu. Tapi kalau seorang memaknai kepemimpinan yang dia jalankan adalah sebuah bentuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dia akan melakukan itu. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu melakukannya, karena jerih payah yang dia lakukan dalam pekerjaan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Enggak pernah sia-sia. Itu diperhitungkan. Kalau kita menjadi seorang pemimpin yang menunjukkan tanggung jawab yang baik, itu pasti akan ada peningkatan. Seorang yang diangkat oleh perusahaan menjadi posisi yang tertinggi, mulainya dari mana dulu tuh biasanya? Level bawah, betul ya? Waktu dia dari level bawah, jabatan yang paling rendah, dia nunjukkan prestasi yang baik, diangkat nggak posisinya lama-lama? Terangkat. Sebaliknya, kalau belum terpuji, tahu-tahu duduk paling puncak dia. Naiknya cepat, turunnya juga ambruknya cepat. Betul ya? Tapi kalau orang yang diuji dari awal, wah, luar biasa. Balik lagi kepada tokoh Musa. Musa ini mengalami pengujian Tuhan nggak? Sebelum dia diangkat jadi pemimpin, memimpin Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, dituntut oleh Tuhan. Dari mana tuh dituntutnya? Dari mulai menggembalakan kambing domba tuh, betul kan? Dia seorang penggembala kambing domba, dibentuk oleh Tuhan di sana. Terus dia dipanggil, dibentuk terus, sampai pada akhirnya dia menjadi pemimpin yang bisa diakui. Jadi hari ini dialah melalui firman Tuhan yang disampaikan, melalui kepemimpinan Musa, ini kiranya bisa menjadi contoh teladan bagi setiap kita yang mendapatkan anugerah untuk bisa memimpin.
Tidak perlu kita harus menunggu menjadi pemimpin besar dulu. Jangan kita bilang nanti dah kalau saya diangkat, diberikan kesempatan oleh Tuhan jadi gubernur Banten dah, ya. Atau saya kalau diangkat jadi menteri dah, atau jadi wakil presiden, jadi presiden, baru saya akan tunjukkan hal ini. Nggak perlu terlalu bermimpi, terlalu muluk-muluk, terlalu besar. Mulailah dari hal-hal kita sebagai seorang pemimpin yang dipandang kecil. Mulai dari apa yang kelihatannya kecil? Mimpin untuk diri sendiri. Perlu ya? Jadi pemimpin untuk diri sendiri. Sudahkah kita bertanggung jawab untuk memimpin diri kita sendiri? 3 prinsip firman Tuhan tadi. Yang pertama tadi apa? Jangan jadi pemimpin seorang hamba uang. Ini ya. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup. Yang ketiga, jadikan kepemimpinan yang dijalankan itu sebuah pelayanan kepada Tuhan. Jadi ketika kita memimpin diri kita sendiri, kita tahu nih seperti ini. Kemudian dalam lingkup yang lebih luas, kita memimpin di dalam keluarga. Kemudian lebih luas lagi kita memimpin di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita. Bisa kan dalam studi ya? Olive mungkin di kampus diangkat jadi apa Olive sekarang nih? Mana Olive ya? Nggak kelihatan Olive ya? Oh Olive ada ya? Olive sekarang jabatannya apa di kampus Olive? Mahasiswa? Nggak pimpin apa-apa? Kayak ketua angkatan nggak ya? Nanti sekali waktu diangkat ya, nanti teman-temannya lihat, wah Olive ini potensi luar biasa, akan diangkat menjadi ketua angkatan, mungkin juga ketua senat pada akhirnya nanti. Siapa tahu loh, kalau kita tunjukkan mulai dari diri kita sendiri, kita bisa memimpin lingkup yang lebih luas, yang pada akhirnya kita akan bisa dipercayakan kepemimpinan yang lebih luas lagi, dan itu akan diakui baik oleh lawan maupun kawan. Dalam gereja gimana nih? Ada nggak kepemimpinan di dalam gereja? Ya, jadi seorang majelis, baik diaken ataupun penatua, pengurus di komisi, tunjukkanlah kepemimpinan kita itu bisa diakui. Kalau kita melakukannya dengan tanggung jawab. Ya, 3 hal tadi apa? Pertama, jangan jadi pemimpin itu seorang hamba uang. Ini ya, hamba uang. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai penolong dalam engkau menjalankan pemimpinan kita. Yang ketiga, jadikan kepemimpinan itu sebuah bentuk pelayanan kepada Tuhan, dan itu nggak akan pernah sia-sia. Ya kata Tuhan, Tuhan akan melimpahkan berkatnya bagi setiap kita. Amin. Firman Tuhan, kita mau mengambil waktu teduh dan kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh mendengar kembali akan pemberitaan firman. Kami belajar dari sosok pribadi Musa sebagai seorang pemimpin yang diakui baik oleh lawan maupun kawan. Dia seorang yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang boleh kami dengar ini boleh menjadi pembelajaran juga bagi setiap kami ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami seorang pemimpin bagi diri kami sendiri. Kami seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga. Kami seorang pemimpin di lingkup pekerjaan, di lingkup sekolah,
atau universitas. Kami juga dihadirkan menjadi seorang pemimpin di lingkup jemaat Tuhan, bahkan di lingkup masyarakat. Biarlah apa yang menjadi prinsip untuk kami bisa menjadi pemimpin yang diakui oleh lawan dan kawan, ini boleh kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami saat ini ingin berdoa untuk beberapa pergumulan dalam hidup kami bergereja. Tuhan, Kau menilik akan setiap jemaat-Mu yang sekarang ini dalam kondisi lemah secara tubuh fisiknya. Biarlah Engkau beranugerah untuk menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan, ataupun yang sedang mengalami kelemahan, kemerosotan, dan kemunduran di dalam kerohanian mereka. Mungkin mereka mengalami kekecewaan, sakit hati. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memulihkan. Ampuni bagi setiap kami yang telah mengkondisikan orang-orang di sekitar kami menjadi pribadi-pribadi yang disakiti. Biarlah di dalam relasi kami sebagai jemaat Tuhan menjadi jemaat yang boleh menghidupi akan firman-Mu itu. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Mereka yang akan menghadapi ujian akhir semester ataupun penilaian tahap akhir. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepandaian untuk mereka boleh menyelesaikan setiap ujian itu dan boleh mendapatkan hasil yang baik. Juga kami berdoa Tuhan untuk beberapa rencana program yang akan kami jalankan dalam waktu dekat ini. Untuk perkunjungan kami mengunjungi panti rehabilitasi untuk orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Biarlah kehadiran kami di tengah-tengah pelayanan itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kami akan layani. Kami juga serahkan persiapan kami untuk mengadakan retreat di tanggal 15 sampai 17 Juni mendatang. Kiranya Tuhan juga akan menolong panitia yang akan mempersiapkan dan juga melaksanakan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami melalui retreat ini, jadikan kami satu. Itu boleh terwujud dalam relasi hidup kami berjemaat. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong bangsa ini menjelang peralihan kekuasaan dari Presiden Jokowi yang sekarang ini menjabat, yang akan mengakhiri masa jabatannya di bulan Oktober dan beralih kepada Presiden yang terpilih, Prabowo. Tuhan, kiranya Engkau menolong sehingga peralihan kekuasaan ini boleh berjalan dengan kondusif dan pembangunan atas bangsa ini boleh berkelanjutan. Kami mendoakan buat perpindahan untuk ibu kota negara. Biarlah segala sesuatu juga boleh dipersiapkan dengan baik, dan dampak dari perpindahan ibu kota negara ini pun boleh membawa kemajuan yang lebih nyata lagi buat pemerataan bagi seluruh daerah-daerah di Indonesia. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang kami panjatkan pada pagi hari ini, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan kita telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Sutotan. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelum memberikan persembahan, saya melihat ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Boleh silakan berdiri dan perkenalkan namanya ya. Ya, shalom semuanya. Halo. Nama saya Valentino Sutomo. Oke. Saya tinggal dekat sini juga di rumah Serkompak. Oke. Ya, ini keponakan saya. Emerald E3 nomor 23. Oke. Terus kemudian ini teman saya Arianto. Dia yang mengetahui pertama gereja di sini. Oke. Akhirnya kami ke sampai sini. Baik. Ya, kita berikan applause buat saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir. Ya, selamat datang buat jemaat-jemaat baru. Jika masih belum ada gereja menetap, kami mengundang kembali untuk datang minggu depannya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, telah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan pada pagi hari ini dilandaskan dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 344, Serahkan yang terbaik padanya. Tenaga masa muda.
Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata injil, sedia berperang baginya. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat kembali untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ya Bapa, ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami di tempat ini. Engkau yang kiranya menolong juga untuk para pengurus yang mengelolanya supaya dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, dan itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan dari KPPK nomor 400, Kidung Berkat. Dan setelah itu pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Sutokan. Berkat rahmat dan kasih Tuhan berikan padamu. Berkat rahmat dan kasih Tuhan berikan padamu penuh limpah, menyinarimu dengan wajahnya, gagal jauh dari bahaya. Dengan janjinya yang sungguh setia, kau bangun dan tak bergoyang. Meski dalam badai pencobaan, Ia akan berimu damai sejahtera. Tuhan pelihara dan menjaga, semoga kau jadi berkat selalu. Semoga kau jadi berkat selalu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Ibadah kita telah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman dari Pendeta Suto dan Ko Jerry, ya, Saudara Jerry. Saya persilakan. Ya, jemaat, sebelum kita akan berpisah